Oke, lanjutkan. Nah, jadi ini kalau peraturan Indonesia, ada kan peraturannya Permenaker nomor 8 tahun 2020. Jadi ada alat angkat, angkut, dan juga tentang personal K3. Jadi angkat itu apa aja? Ada kren, ada gondola, ada car lift, ada rotator angkat. Kalau angkut apa? Seperti forklift, traktor, dump truck, lori, conveyor, personal basket ya, man lift, scissor lift, ini angkut namanya, ini angkat. Nah, terus personal siapa aja? Ada operatornya, ada rigger. Rigger tuh bahasa Indonesianya namanya juru ikat. Tuh yang bahasa di sini ya, jadi rigging itu ikat. Tapi orang lapangan lebih ingatnya rigger. Ada teknisi juga, teknisi ini, dan ahli K3-nya juga, khusus masalah alat angkat ini. Oke. Ini ada gantry crane nih, kalau di pabrik, di industri seperti ini, gantry crane. Ini ada mobil crane yang kecil ya, boom atau boom truck istilah orang ya, boom truck atau hiap, atau di sini ya tergantung jenisnya ya, hiap apa namanya. Ini ada tower crane, ini kita sering lihat di bangunan-bangunan tinggi, seperti ini. Ada juga bisa ini bridge crane, container crane. Satu lagi namanya crawl. Crawl itu seperti apa ya? Besar pegangannya ya. Nah itu saya lihat yang punyanya PT apa Taihe punya itu ya, yang besar sekali itu. Itu namanya crawl, nggak ada gambar di sini. Nah ini atrox mounted crane, jadi ini nempel di crane. Dan ini, oh ini crawler. Ini crawler yang kecil sebenarnya, ini sebenarnya mobil crane ya. Ada lagi crawler yang besar. Nah sering kita lihat mungkin mobil crane ini ya di proyek-proyek di tempat kita. Sama ini nih, tower crane di bangunan konstruksi. Jadi kita tahan dulu ya. Kalau di industri ada namanya gini nih, ini gantry crane atau hoist crane. Di pabrik-pabrik suka dipakai ini. Ya ini kita paham ya, ini alat angkat, bisa ada. Nah, terus ada juga alat angkut. Nah, ini namanya angkut ini. Jadi angkat sama angkut tuh maksudnya kalau angkut tuh dia bisa horizontal juga. Inilah seperti eskavator ini ya. Ada forklift. Ini juga ada man lift, scissor lift, walk platform. Jadi emang kerjanya ini alat-alatnya lebih ringan pembawaannya ya. Tapi ada rodanya karena dia bisa horizontal. Ini hand pallet di pabrik bisa dipakai, sering dipakai ya, hand pallet, electric starter, scissor lift. Ini banyak di industri ini. Minimal kita tahu ini karena ini berisiko juga, terutama forklift ya, di pabrik-pabrik banyak dipakai forklift dan itu banyak kecelakaan juga. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit masalah keselamatan forklift ya. Jadi ada angkat, ada angkut. Nah, ini peralatannya. Pertama ada sling ya. Sling itu ini ada rantai, chain sling, ada yang webbing. Webbing itu kayak apa ya? Webbing itu ya, kayak gini nih. Dari nilon. Terus ada wire rope dari besi. Kawat yang dipilin. Ini jenisnya talinya, dan ini hooknya macam-macam ya. Ada hook, ada ini nih penghubungnya. Minimal kita tahu lah ini peralatan-peralatannya. Jadi kita familiar sedikit juga ya untuk kegiatan ini. Jadi tadi ada alatnya. Ini lifting gear istilahnya itu, alat-alat untuk pengangkatan. Nanti untuk rigging itu akan banyak berhubungan seperti ini, rigging ini. Dan nanti ada metodenya juga bagaimana kita menalikannya mengangkat dengan aman. Ini kabel listrik. Jadi kalau standar Indonesia itu full ya, 50 kV itu jarak aman tuh antara 3 sampai 5 meter. Jadi nggak boleh dekat sama ini. Jadi kenapa tidak, ini kan nggak kena gitu. Jadi ini, listrik itu kalau udah 50 kV itu bisa ngejar, Pak. Jadi kalau udah 1 meter tuh bisa langsung loncat listriknya ini. Karena tinggi ya, karena itu dibuat sampai beratnya 3-5 meter. Kalau untuk kabel listrik. Ini standarnya, standar Indonesia ya. Kalau standar lolar itu sampai 10 meter deh, tergantung berapa voltasenya. Nah ini juga, ini kalau tower crane, yang penting juga adalah ini, landasannya harus benar kuat. Ini bebannya, ada counterweight juga. Ini counterweight ya, counterweight yang belakang ini. Harus pas hitung-hitungannya. Nah, ini satu teori yang sangat penting sekali Pak ya. Ini dijelaskan di Lawler, standar Inggris. Dalam mengangkat beban itu, harus yang penting itu adalah titik gravitasinya itu, titik beratnya.
atau bahasa Inggrisnya center of gravity. Contoh seperti ini Pak ya. Ini barangnya seperti ini. Kita kaitkan di sini. Ini tidak aman. Karena apa? Karena titik beratnya terlalu dekat ini. Atau misalnya seperti ini nih. Jadi pertama, kita harus hitung dulu titik berat barang itu di mana. Center of gravity-nya. Misalnya ini di sini ya. Ya angka seperti ini, ya udah nggak stabilin. Nah, harusnya seperti inilah. Pas ya. Ujung hook-nya ini pas dengan titik beratnya atau center of gravity. Nah, jadi hook-nya di sini, ini pakai wire sling-nya yang pendek di sini, yang panjang di sini. Sini adalah tempat kaitannya. Dan ini semua rigger sama engineer tadi yang tahu. Kalau kita kasihkan langsung sama operator crane atau siapa, angkat aja dengan yang ada ya kayak gini lah. Miring-miring seperti ini nggak stabil. Nah, ini yang penting ya. Yang penting adalah pengangkatan barang itu harus memperhatikan center of gravity, titik gravitasi berat dari barang itu. Dan bagaimana menghitungnya? Ya ini nanti ada teorinya, ada rumusnya ya. Ini adalah ya orang ahli juga. Dia tahu, orang udah pengalaman, oh di sini beratnya, titiknya. Maka di sinilah dia cara ngangkat sama ini lah untuk rigging, Pak. Rigging itu kan ini nih. Bagaimana menaikkan hook-nya sama talinya yang pas.